Yang mana, Bu? Longsor di jalan. Oh, itu. Habis iya. Oh, katanya kuburannya ada di sebelah situ. Oh, berarti sebelah situ ya, Bu, ininya ya. Apa kuburan Belandanya sebelah situ. Ke sini. Oh, ini yang diuruk-uruk ini. Oh, oke, Berapa oke. tanah lah. Berapa mobil tuh. Iya. Habis terus. Oh, gitu. Saya mau lihat ke sana sebentar deh, Bu ya. Iya, iya. Jalan kaki kan bisa ya, jalan kaki ya? Bisa, tidak gitu kan. Oh, iya, iya. Oh, iya, iya, iya. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Mau lihat dulu ke sana, Bu. Oke, Boska, mantap. Jadi sekarang saya penasaran pengen lihat kuburan Belandanya atau makam Belandanya. Menurut informasi warga sekitar, sebagai teknisi dari putaran Ligung yang kemarin kita telusur ya. Ibu-ibu yang satu itu bilang sisanya udah nggak ada, tapi ada juga yang bilang itu masih ada. Jadi penasaran nih, pengen lihat langsung lah. Mantap. Kalau ibu-ibu yang tadi bilang deket-deket longsoran sini sih. Cuma kata bapak-bapak yang tadi saya tanya kedua kali, saya suruh tanya lagi sama orang-orang yang ya deket-deket sini lah ya. Jadi yaudah, saya mungkin tanya orang dulu kali ya. Akhirnya saya ketemu dengan dua orang ibu-ibu yang lokasinya nggak jauh dari lokasi clue yang tadi ibu-ibu yang pertama kali menyebut lokasi makam Belanda ini. Saya sempat ngobrol-ngobrol sebentar dengan kedua ibu ini yang cukup supel, asik, ramah. Wah, pokoknya mantap deh. Saya sempat dibuat kaget oleh satu orang ibu-ibu ya, di antara dua orang ibu-ibu ini yang ngasih tahu ke saya sebetulnya di situ dulunya ada dua makam Belanda. Saya sempat kagetnya kenapa? Karena yang saya dapat infonya itu cuma ada satu makam Belanda, tapi ternyata ada dua. Tapi disinilah keanehannya, beliau tahu makam Belanda ini ada dua berdasarkan mimpinya waktu itu. Tapi ya udah, saya hargai aja pendapat ibu-ibu itu, namanya juga kan sejarah lisan ya. Dan akhirnya setelah saya gali lebih dalam lagi, yang saya dapatkan kecocokannya itu adalah satu, bahwa disinyalir makam Belanda yang terdapat di situ adalah seorang teknisi lah atau pekerja, bahkan atau mungkin bisa kita bilang insinyur dari pembangunan bendungan Ligung yang kemarin kita telusur. Ya otomatis berarti menir Belanda ini merupakan pemimpin dari pembangunan bendungan Ligung yang kemarin kita telusurin. Hal yang kedua adalah lokasi makam ini ternyata benar ada di longsoran tanah yang sebelumnya saya sempat bilang tadi di awal video. Jadi kedua ibu-ibu ini bilang bahwa ya makamnya memang berada persis di longsoran tanah yang tadi kita lihat itu. Berarti benar ya, dulu ada kuburan Belanda. Iya. Jadi kuburan Belandanya satu atau dua, Bu? Dua. Dan orangnya juga dua, nongol kedua. Oh, kuburannya berarti dua. Iya. Aku Belanda banyak cuma dua. Oh, Belandanya cuma Ya, dua. kalau orang sininya tuh orang Jawanya banyak. Berarti orang-orang Belandanya yang dikubur di situ Iya, tuh iya. dulunya kerja di ini, yang bikin bendungan itu. Iya, iya. Di- Benar, di uh-uh. sini ada yang dari Belanda. Ada ya. Iya. Tapi sekarang udah nggak ada. Udah Karena air. udah hanyut. Iya, udah apalagi udah ya keluarganya nggak tahu ya. Iya. Berarti makam Belandanya itu sudah hilang, sudah terbawa arus dari sungai Kali Cimanuk. Nah, jadi Boska, setelah saya lumayan ngobrol panjang dengan ibu-ibu, dua ibu-ibu baik hati banget ya. Ternyata benar di sini dulu ada makam Belanda ya, yang ada di area yang sekarang kita lihat ini. Tapi sekarang makam Belandanya sudah tidak ada karena ini kan sudah longsor ya. Jadi makam Belandanya itu sudah terbawa oleh arus sungai. Ini kata ibu-ibu itu yang ada di uruk-uruk ini nih. Nah, jadi dulu disinilah letak makam Belandanya. Jadi biar Boska nggak penasaran, ini dia cuplikannya. Ketika makam Belanda di Ligung ini, itu masih ada satu makam Belandanya yang tersisa sebelum hanyut oleh aliran sungai. Jadi sayang banget Boska, bukti sejarahnya itu benar-benar udah hilang. Bahkan dulu ketika makamnya itu masih ada ya, orang-orang di sekitar itu tuh nyebutnya bukan makam, tapi tugu. Nah, ketika disamperin sama penggiat sejarah yang asli Majalengka itu, ternyata struktur yang ini itu bukan tugu, tapi melainkan makam Belanda yang berbentuk monumental ya. Mas Tri, tolong dilihat ya, ini benar ya, makam bentuk monumental ya. Saya juga tidak bisa menyalahkan warga lokal yang tidak menjaga makam Belanda yang bersejarah itu ya, karena memang dari dulu kan orang Indonesia kesadaran untuk sejarahnya itu kurang banget ya. Jadi
saya tidak bisa menyalahkan warga lokal di situ. Dengan hilangnya satu makam Belanda ini ya, bukti sejarahnya, dampaknya itu buat generasi penerus bangsa lumayan cukup besar sebetulnya Boska ya. Saya ambil contoh, jadi sejarawan itu hilang tuh untuk bahan penelitian. Jadi kalau ada bukti sejarahnya kan kita tahu nih, oh ini ada makam Belanda menir ini. Dulunya betul bahwa menir ini yang membangun atau memimpin pembangunan dari Bendungan Ligung ini. Nah, Bendungan Ligung ini dibuat oleh Belanda untuk kepentingan Belanda. Dari situlah penderitaan rakyat Indonesia itu sangat-sangat terasa ketika masa kolonial Belanda pada saat itu ya. Karena semua keuntungan yang diambil dari Indonesia itu kan diperuntukkan untuk kekayaan negeri Belanda. Ya, sebetulnya sampai sekarang sama aja, cuma penjajahnya beda nih dari bangsa kita sendiri. Nah, sekarang kekayaan alam Indonesia diambil, dikeruk untuk kesejahteraan kantong-kantong pejabat yang sekarang menjabat ya. Saya bilang sekarang ya karena memang terasa banget ya. Kalau rezim pemerintahan yang sekarang itu memang kelihatan banget untuk memperkaya dirinya sendiri seperti itu. Kesejahteraan untuk rakyat Indonesia itu ya entar-entar aja lah gitu. Jadi penjajahnya sekarang ya bangsa kita sendiri. Itu salah satu contohnya. Jadi penerus bangsa Indonesia udah nggak bisa ngambil pelajaran lagi untuk kehidupan sekarang dan masa depan agar lebih baik lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah sekarang Boska, kalian sekarang mau disapa nih sama salah satu partner saya. Kita akan lihat pandangan dia terhadap hilangnya bukti sejarah yang berbentuk makam Belanda ini. Oke, hai bro. Oke bro, gue siap nih. Kalau ada yang pengen dibahas atau didiskusikan, tinggal bilang aja ya. Oke, di depan kita sekarang sudah ada para Boska yang menonton kita pada malam ini. Gue mau lu sapa dulu para Boska yang lagi nonton kita sekarang. Siap bro. Halo Boska, semua yang lagi nonton malam ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan siap menikmati kontennya. Selamat datang dan semoga betah ya. Gue punya pertanyaan dan pertanyaan ini mewakili para Boska yang ada di rumah yang lagi nonton kita sekarang. Oke, ada satu makam Belanda yang dikuburkan di dekat bendungan peninggalan Belanda. Nah, pertanyaan gue adalah seorang tokoh Belanda dikuburkan di dekat hasil karyanya. Tujuannya apa dan maknanya apa? Wah, pertanyaan yang menarik. Biasanya penguburan tokoh kolonial di dekat hasil karyanya itu punya makna simbolis seperti penghormatan terhadap jasa mereka dalam pembangunan infrastruktur atau proyek tertentu. Selain itu, hal itu juga bisa mencerminkan hubungan antara penguasa kolonial dengan wilayah yang mereka kuasai, sekaligus memperkuat identitas dan warisan budaya kolonial. Makam itu kan sudah hilang ya sekarang, betul-betul sudah hilang. Apa dampaknya dengan hilangnya makam Belanda ini terhadap generasi muda penerus bangsa? Nah, hilangnya makam tersebut bisa berdampak cukup signifikan karena bisa mengurangi keterhubungan generasi muda dengan sejarah dan identitas masa lalu. Tanpa situs-situs sejarah seperti makam, generasi penerus mungkin jadi kurang memiliki konteks tentang peristiwa sejarah atau nilai-nilai yang pernah ada. Di sisi lain, hilangnya makam juga bisa memicu diskusi tentang pelestarian warisan budaya dan pentingnya menjaga jejak sejarah demi pemahaman yang lebih utuh. Oke, singkatnya berarti dengan hilangnya makam Belanda ini, jadi sejarah itu cuma dongeng aja kan ya, jadi banyak asumsi yang masuk, tapi bukti otentiknya atau data validnya jadi nggak bisa dipelajarin sama generasi muda penerus bangsa, gitu kan? Betul banget, singkatnya memang begitu. Hilangnya bukti fisik seperti makam bisa membuat sejarah terasa lebih abstrak dan generasi muda jadi kesulitan untuk memahami konteks aslinya. Makanya pelestarian situs sejarah itu penting banget supaya nilai-nilai dan fakta sejarah tetap terjaga dan bisa dipelajari dengan baik oleh generasi penerus. Baik, buat para Boska semua, terima kasih banyak sudah menyimak obrolan kita malam ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan menambah wawasan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan tetap semangat selalu. Yang saya lihat salah satu di video itu cuma ada satu makam Belanda, tapi menurut ibu-ibu yang sudah lumayan sepuh itu ada 2 makam Belanda ya. Tapi karena yang saya lihat cuma satu,
Jadi saya ikut yang sudah ada buktinya dulu ya. Di sini dulu ada satu makam Belanda yang disinyalir seorang teknisi yang membangun putaran ligung itu, bendungan ligung itu ya. Jadi selamat tinggal menir yang membuat bendungan putaran ligung. Semoga damai bersama Allah Bapa di surga ya. Untuk nisannya yang sudah tidak tahu kemana, ya sudahlah ya. Jadi kita nggak tahu lagi Boska sekarang betul nggak makam Belanda yang ada di lokasi ini betul-betul pemimpin dari pembangunan bendungan itu ya. Semoga rakyat Indonesia kedepannya lebih melek lagi atau lebih sadar lagi akan pentingnya sejarah. Nah jadi itu tadi perjalanan kita Boska menelusuri jejak makam Belanda yang ada di Kecamatan Ligung ini, dekat bendungan Ligung, peninggalan zaman Belanda. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi di penelusuran berikutnya.